マジマジ TV へようこそ。皆さん、ビモです。北海道はですね、なんと今日は雪が降っています。今見せますね。ちょっと待ってください。はい、北海道はすごい雪が降っています。Nah, di hari yang dingin ini, saya ingin membawakan sebuah topik nih, topik yang saya rasa cukup menarik, yaitu bagaimana sih kita pekerja-pekerja asing, ya terutama yang dari Indonesia itu, untuk mengetahui gaji bersih atau yang biasa kita sebut dengan Hedori. Jadi kebanyakan di lowongan kerja itu ya teman-teman, mau di Instagram, mau di Facebook atau dimanapun, itu biasanya masih ditulis dengan gaji kotor ya, atau gaji yang belum dipotong dengan pajak-pajak atau asuransi dan lain sebagainya. Jadi bukan take home pay ya. Nah, yang akan kami bahas hari ini adalah mengenai take home pay. Jadi berapa sih yang minasan dapat dari kaisha ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang potongan-potongan apa saja, minasan perlu tahu nih bahwa potongan minasan itu akan berubah ya, tergantung dari jenis perusahaan tempat minasan bekerja maksudnya ya. Jadi sepengetahuan saya itu ada dua nih jenis perusahaan di Jepang, yaitu Hojin dan Kojin. Jadi pada gampangannya adalah Hojin itu seperti perusahaan ya, PT, atau kita biasa sebut dengan Kabushiki Gaisha atau Yugen Gaisha. Intinya adalah sebuah perusahaan. Sedangkan Kojin itu milik perseorangan saja di sini. Seperti itu. Jadi minasan kalau bekerja di Hojin potongannya berbeda, di Kojin pun juga potongannya pun berbeda. Seperti itu. Yang pertama ya, Hojin. Hojin ini kita sebut sebagai PT aja biar gampang ya kita belajarnya. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di PT, pada dasarnya itu dibagi menjadi dua potongan teman-teman, yaitu pajak dan juga asuransi. Oke, kita mulai dari pajak terlebih dahulu. Jadi contoh nih, minasan menemukan sebuah lowongan di ya let's say pengolahan makanan atau mungkin di pertanian di sebuah perusahaan ya, kerjaannya packing ya. Lalu gajinya itu tertulis 200.000 yen di sini. Dari 200.000 yen tuh kita mulai dari pajaknya dulu ya. Untuk teman-teman akan dipotong tuh pajak namanya shotokuze ya, atau pajak penghasilan ya. Nah, besar shotokuze atau pajak penghasilan ini akan berubah-berubah sesuai dengan gaji per bulan teman-teman. Misal di bulan ini minasan gajinya 190.000 yen. Maka mungkin potongan shotokuze-nya ya kita bisa bilang di angka 3.500 yen misalkan ya. Lalu kalau misalkan minasan di 200.000 yen gaji per bulan ya, mungkin akan naik menjadi 3.800. Jadi besaran dari pajak ini itu akan naik atau turun berdasarkan gaji teman-teman di bulan tersebut. Nah, untuk pajak tuh itu tuh pertama ya. Selanjutnya adalah asuransi. Kalau asuransi dari PT sebenarnya itu mudah ya teman-teman. Itu sudah masuk dalam satu paket nih. Namanya adalah Shakai Hoken atau asuransi masyarakat. Lalu dari satu paket tadi itu biasanya nih utamanya ada dua dulu nih teman-teman kategorinya. Yaitu yang pertama Kenko Hoken atau BPJS atau asuransi kesehatan. Diikuti sama Kosenenkin atau dana pensiun ya. Nah, kalau untuk BPJS atau asuransi kesehatan kan tahu ya, ketika minasan sakit, minasan bisa gunakan asuransi ini, yang mana rata-rata dari klinik-klinik atau dari rumah sakit akan menanggung 70% dari biaya klinik atau rumah sakit tempat minasan berobat. Kemudian kalau untuk dana pensiun ya, ini adalah istilahnya tabungan yang bisa minasan cairkan nanti. Kalau orang Jepang tuh bisa dicairkan ketika mereka sudah berumur 65 tahun ya, layaknya seperti dana pensiun, dapat setiap bulannya. Tapi kalau orang asing seperti kita, biasanya kalau sudah bekerja 5 tahun itu bisa dicairkan ya. Ingat ya, 5 tahun. Jadi dalam waktu 1-5 tahun ini bisa kita cairkan. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, yang bisa dicairkan hanya jatah 5 tahun tersebut gitu. Dua tadi itu ya teman-teman.
Kemudian masih ada 2 lagi sebenarnya, tapi ini opsional saja sih sebenarnya, tergantung dari perusahaannya, dia ada atau tidak. Tapi kebanyakan sih ada kalau perusahaan. Jadi yang selanjutnya adalah Koyohoken. Koyohoken itu gampangannya adalah asuransi ketenagakerjaan. Ini buat apa sih asuransinya? Asuransi ini tuh berguna ketika minasan ya, amit-amit nih, dikubi atau dipecat ya. Bukan minasan berhenti karena keinginan sendiri, tapi minasan nggak salah apa-apa, dipecat tuh, jebret. Nah, asuransi akan melindungi teman-teman. Melindungi dalam bentuk apa? Nah, biasanya setelah minasan dipecat tuh, minasan langsung melapor sampai minasan bisa bekerja di perusahaan selanjutnya, kan belum ada pemasukan. Nah, ada bantuan nih dari pemerintah Jepang. Itu gunanya asuransi ketenagakerjaan. Kemudian yang selanjutnya ya, itu biasanya ada Rosai Hoken atau asuransi kecelakaan kerja. Ya, biasanya nih ketika saya melihat loker-loker pertanian atau loker-loker pengolahan makanan yang memang resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, itu biasanya ada nih Hoken ini. Ya, jadi bedanya sama asuransi kesehatan adalah ketika minasan kecelakaan atau sakit karena pekerjaan, maka asuransi ini akan menanggung gitu. Intinya ya tidak menggunakan asuransi kesehatan tadi yang BPJS. Nah, jadi satu paket nih namanya Shakai Hoken gitu. Nah, ini tidak fix, tapi ya misalkan let's say tadi kan lokernya 200.000 yen atau sekitar 20 juta tuh. Biasanya kepotongnya sekitar 30 sampai 35.000 yen ya teman-teman. Ya, jadi tadi dari pajak sudah dapat ya shotokuze atau pajak penghasilan, itu kena mungkin di angka ya 3.500. Kemudian ditambah sama asuransi ya, asuransinya itu sekitar 35.000 ya jelek-jeleknya. Jadi kalau di total tuh sudah ada potongan sekitar 38.500 di sini. Nah, ini adalah besar potongan yang lumrahnya, yang normalnya itu terjadi di PT atau di Hojin tadi ya. Jadi dari 200.000 yen akan dipotong 38.500. Dan itu sisanya menjadi take home pay-nya teman-teman atau tedorinya teman-teman gitu. Sekarang ganti kita ke Kojin ya. Untuk teman-teman yang bekerja di pertanian itu biasanya banyak banget ya yang bekerja di petani, kita sebutnya petani lokal atau petani perseorangan ya, jadi petani keluarga lah. Nah, ini kebanyakan mereka ini bukan perusahaan, tapi cuman kojin atau dijalankan perorangan saja. Nah, kalau minasan bekerja di tempat seperti ini, maka itu potongannya itu bukan Shakai Hoken, jadi tidak ada tuh Shakai Hoken, tapi potongannya hanya pajak saja teman-teman, yaitu seperti yang di perusahaan tadi adalah pajak penghasilan desne. Pajak penghasilannya dipotong langsung dari gaji teman-teman gitu, simpel ya. Jadi kalau untuk Hojin tuh, Hojin sama Kojin sebenarnya ada pajak penghasilannya, tapi yang membedakan adalah kalau di Hojin atau di PT itu sudah include dengan asuransi, sedangkan yang di Kojin atau yang di perseorangan belum include sama asuransi, seperti itu. Nah, lalu untuk yang bekerja di Kojin gimana nih? Nggak punya asuransi dong gitu. Nggak usah khawatir, di Jepang tuh menyediakan asuransi ya, asuransi milik negara istilahnya. Kami biasanya nyebutnya dengan Kokuho atau Kokumin Hoken ya teman-teman. Kokumin Hoken pun sebenarnya sama seperti Shakai Hoken tadi, tapi di sini tidak langsung dipotong dari perusahaan, jadi minasan perlu membayar itu sendiri setiap bulannya. Ya. Include-nya tadi tetap 2 ya, jadi Kokumin Kenko Hoken ya, bukan Shakai Kenko Hoken, tapi Kokumin Kenko Hoken dan juga Kokumin Nenkin. Sama sebenarnya, jadi asuransi kesehatan negara sama dana pensiun milik negara. Cuman setorannya beda ya, yang ini setorannya ke perusahaan, ke PT, yang tadi Hojin, yang satunya ini setorannya langsung ke negara gitu. Jadi minasan setiap bulannya harus mentransfer atau membayar itu sendiri. Boleh bayarnya di kombini, boleh bayarnya pun juga di Shiakusho atau Yakuba atau balai kota ya. Gitu teman-teman. Oke, jadi kita sudah tahu kan ya sekarang untuk potongan-potongannya, take home pay-nya berapa ya, entah itu dari Hojin atau dari Kojin. Nah, tapi ini adalah kasus normalnya ya teman-teman. Jadi potongannya biasanya kan tadi bilang hanya pajak sama asuransi. Cuman ada kasus tokubetsu di mana
yacin, ya, yacin atau biaya sewa apartemen, sewa rumah, sewa asrama, dan juga kounetsuhi atau biaya utilitas. Biaya utilitas itu adalah seperti gas, air, listrik, ya, dan juga mungkin wifi, ya. Kadang-kadang ini pun juga dipotong dari gaji teman-teman, tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut, ya. Tapi kalau kita bicara normalnya ya hanya tadi itu, hanya pajak sama asuransi untuk PT, dan juga kalau Kojin itu hanya pajak aja gitu. Oh ya, saya mau nambahkan juga untuk yang Kojin itu asuransinya itu mungkin harganya agak sedikit beda dengan yang perusahaan gitu. Jadi minasan kalau misalkan kerja di Kojin pun beda potongannya berapa, yang di Hojin pun untuk asuransinya pun berbeda. Semuanya itu juga tergantung dari penghasilan bulanan teman-teman juga. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, potongan gaji teman-teman tuh dibagi menjadi dua ya, potongan wajib ya, potongan yang dipotong langsung dari perusahaan, lalu juga potongan pribadi teman-teman ya, seperti yacin, seperti kounetsuhi dan lain sebagainya. Di akhir video ini saya mau memberikan sebuah simulasi ya teman-teman, dari cara menghitung gaji kotor ke gaji bersih total ya. Jadi dari take home pay dipotong lagi dengan biaya pribadi, bersihnya terakhir berapa sih yang bisa kita nikmati atau bisa dibuat kirim ke Indonesia. Gaji kotornya dulu 200.000 yen ya. Kita mulai dari Hojin terlebih dahulu. Dari 200.000 ya, tadi kita punya potongan asuransi Shakai Hoken dulu nih ya. Kita anggap ini potongannya 35.000 teman-teman ya. Kemudian masih ada potongan lagi yaitu pajak penghasilan ya. Kita anggap di sini 3.500 ya. 38.500 jadi totalnya. Kemudian masih ada apartemen ya. Anggaplah minasan itu tinggal sendiri di apartemennya, maka yacinnya biasanya sih di angka 30.000 sampai 35.000. Kita anggap juga di 35.000 aja nih gitu. Kemudian juga masih ada air, gas, listrik atau wifi atau SIM card HP teman-teman ya. Ini bisa kita anggap satu bulan misalkan ichiman gosen atau 1.500.000 ya. 5 mang ditambah 38.500 ya, totalnya adalah 88.500. Ini kasus kebanyakannya sih seperti ini ya. Jadi total yang bisa minasan pakai ya, selain biaya makan ya, karena biaya makan itu berbeda setiap orang. Tapi potongan setiap bulan yang ada ya pasti seperti itu. Ada asuransi, ada pajak, ada biaya sewa rumah, sama ada biaya utilitas ya. Tapi ada yang minasan dipotong dari perusahaan, ada juga yang bayar sendiri gitu. Kalau Kojin tadi pajak aja nih, pajak ya. Asuransinya itu minasan bayar sendiri. Nah, kalau asuransi dari Kojin tuh berapa? Itu tergantung dari minasan dapat tagihannya berapa. Cuman kalau kita hitung kasarnya aja, samain aja mungkin ya, 35.000 gitu. Kemudian juga yacin dan juga utilitasnya kita samakan aja mungkin kalau tinggal sendiri ya, 35.000 sama ichiman gosen ya. Jadi tidak jauh beda, tapi cara membayarnya yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan ada lowongan kerja 200.000 ya, minasan nggak bisa anggap oh berarti saya gajinya 200.000 yen dong, 20 juta rupiah kaya dong, nggak gitu ya. Masih ada potongan-potongannya yang seperti saya bilang tadi, kalau kita totalnya sekitar 88.000 potongannya tuh ya, terima bersihnya ada di angka 110 atau mungkin 120.000 yen ya, atau sekitar 11 sampai 12 juta. Inilah realitas sebenarnya kalau minasan mau bekerja di Jepang, potongannya lumayan gede ya gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jika minasan ada yang ingin ditanyakan bisa langsung cek di link Instagram, YouTube, Facebook dari Marimo. Terima kasih.